Wakafin buat kuburan ya. Biar ntar jamaah wikoya satu tempat semua, enak kita jadi segrup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adab memilih kuburan dikumpulkan antara keluarga. Tujuannya apa? Biar ziarahnya gampang. Saya udah ajarin kalau ziarah tata caranya. Masuk ke pemakaman, ucapin salam secara umum ya. Yang paling kagak begini dah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sampai situ gue udah cakep banget ya. Kalau mau diterusin ya panjangan lagi silakan. Dah habis itu keluarga ibu di kuburan itu berapa orang misalnya? Kalau di sini gimana? Kelurahan itu rata-rata kuburan keluarga ibu. Oh umum, tapi keluarga ibu di situ beda. Oh ya. Baik, misalnya yang di dekat kelurahan, ibu keluarganya ada siapa aja? Punya bapak, suami, terus cucu, misal ya, ada saudara. Ibu tata cara ziarahnya mengucapin salam dulu, paranin aku kuburannya. Betul. Mari saya jadi gitu ya. Misalnya kuburan bapak dulu, assalamualaikum ya Habib. Ntar jangan pembacaan apa-apa dulu. Dan paranin lagi makamnya. Assalamualaikum ya Umi. Ya, atau Ustazah nggak pakai bahasa Arab, saya kagak bisa. Assalamualaikum ya Bapak, itu apa? Assalamualaikum ya Nyak, boleh. Terus ada siapa suami di situ makamnya? Assalamualaikum ya Zauji. Assalamualaikum ya suamiku, gitu. Datang-datangi dulu atu-atu. Semuanya ibu sampaikan salam dulu. Itu ada. Ntar asal habis ibu ucapin salam, ibu cari tempat yang enak ibu duduk. Jangan di atas apa namanya mesan ya, kuburan, jangan. Cari nggak apa-apa jauh dari kuburan yang tadi kita salam itu nggak apa-apa. Yang penting ibu nggak injak-injak kuburan orang. Ya, cari tempatnya lapaknya yang rada gedean. Ibu duduk dari situ, baca dah Yasin ke mau. Oh saya nggak baca Yasin Ustazah, berarti kulhunya 11. Mari saya ajarin gitu. Kulhunya 11, Falak bin Nas, baru ayat kursi dan seterusnya gitu. Ya, kalau nggak baca Yasin ya. Kalau baca Yasin mah berarti kulhunya 3 seperti biasa ya. Dibaca dan tuh baca doa arwahnya udah beres begitu. Kalau
kuburannya ibu ziarahinnya sekalian, enak ya. Ya tapi kalau udah kadang lah ya buat apa boleh buat. Separuh di belakang kelurahan, separuh di Kober sini kampung Kandang. Ya di situ ada om, ada nenek misalnya. Datengin kalau ziarah, atu-atu dulu, salam, cari tempat yang enak dari dulu itu caranya. Ya paham ya bu? Ya. Sekali lagi udah pesen di mana? Oh belum. Ya. Yang ketiga, ada pemilik kuburan, dekatkan dengan orang soleh, gitu ya. Orang soleh mampu hidupnya aja bisa ngasih kita kecipretan kita kesolehannya. Hidupnya aja orang soleh pak, matinya juga sama. Jadi kalau saya ibaratin HP, orang soleh itu bluetoothnya ada. Ibu nggak usah ngaji sama orang soleh, umpama orang alim, cuman seukuran begini. Saya kasih contoh. Ibu lagi makan rujak, terus ada orang soleh, orang alim, guru kita lewat. Ibu cuma ngeroin doang. Saza atau Ustaz, ya sini makan rujak, masuk tuh guru. Kita ajakin mau nyomot doang, anuan apa namanya, mangga, apa paya. Udah habis makan dia pergi, segitu doang. Itu punya imbas nanti ibu. Tiba-tiba ibu begini, kayaknya gue pengen ngaji dari Wikoya. Nah tuh, kayaknya saya pengen tahajud dah. Kayaknya saya pengen begini dah, pengen berbuat kebaikan. Itu sebab apa? Dapat bluetoothnya orang soleh. Karena nazratun ila wajhil alim ibadatun. Nazrah itu namanya masdar marrah. Sekali doang kita melihat mukanya, natap sekali doang, bukan berkali-kali, enggak, sekali doang. Maka kita tatap wajah orang alim, tapi natapnya pakai penghormatan, gitu. Bukan begini nih, misalnya lagi ngaji, dipandang tuh wajah orang alimnya, langsung tidur gitu, bukan gitu. Mandangnya di hati penuh takzim, penuh penghormatan. Maka sekali kita pandang dengan penghormatan, nilainya nilai ibadah. Ibadah itu maknanya apa? Ketika kita niat duduk di tempat begini, ibu mandang wajah orang alim, ibu ngomong begini, ya Allah, mudah-mudahan besok keturunan saya biar jadi orang alim itu seperti itu. Itu insya Allah bakal jadi. Tuh, itu maknanya ibadah begitu. Karena itu tergantung niat. Innamal a'malu, karena mandangnya penuh takzim, bakal kejadian nanti. Entah kapan di keturunan kita yang nomor berapa, pasti bakal ada yang menjadi orang soleh, yang bakalan ngangkat derajat orang tuanya, kakek neneknya. Terus yang kedua, maknanya ibadah itu ketika kita pandang, maka tadi saya bilang ada bluetoothnya. Nih ibu kalau mandang wajah orang alim, kalau berasa di hati ibu adem, kan gak semuanya bu. Kita mandang wajah guru, wajah orang alim, gak semuanya yang kita pandang berasa adem di hati kita. Saya ngomong benar apa enggak? Ya. Ada yang kita pandang ke hati adem, baru dipandang sekali adem. Insya Allah ibu udah dapat sirnya. Itu di ilmu nih, saya kasih bocorannya. Jadi guru saya pesen,
kalau lu pandang tuh wajah orang alim, hati lu adem, berarti dapat sirnya dari orang alim itu. Tuh orang alim itu dia dapat sir dari gurunya, gitu. Jadi dia juga dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya lagi, sampai mentok siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Jadi secara gak langsung ibu dapat sirnya Sayyidina Muhammad SAW. Sir itu apa sih Ustazah? Rahasia. Nih Ustazah arti ini mah. Jadi makanya kalau ada habari, Zuriyah Rasulullah, ada syarif, syarifah, ada guru-guru kita, ibu pandangnya penuh takzim. Mudah-mudahan kita dapat. Amin. 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 Yang bakal nunjukin kita, jadi kita jalannya mudah-mudahan lempeng aja. Kalau mau goyang dikit, tarik guru-guru begitu tuh bentar orangnya. Itu lagi hidupnya orang alimah. Sampai ketika dia meninggal ke orang soleh, kuburannya dekat sama kuburan kita, berimbas buat kita. Gitu. Karena kan kalau orang alim, orang soleh, dia dapat kenikmatan kubur. Ada yang ziarahin dia, kita kebagian di sampingnya. Dia dapat nikmat kubur, kita dapat begitu keberkahan kalau kuburan kita dekat sama orang soleh. Dia makanya tadi saya tanya, ibu udah pesen apa belum? Gitu. Ustazah saya mau pesen ya, kalau saya mati saya dapetin nama besti saya. Apa kalau bestinya orang alim? Apa? Biar kita kebagian barokahnya. Itu ya. Bulan kemarin kita bahas tentang itu, ya. Sekarang saya gak panjangin lagi karena kemarin saya udah cerita banyak kisah-kisah ya. Sekarang kita masuk poin kedua. Cara membuat kuburan, walaupun bukan tugas kita kaum hawa, tapi paling nggak ngerti ilmunya. Asal udah ngerti, ibu ntar ngomong sama anaknya, oh ntar kalau mati begini gitu ya. Kasih taunya sama anak ibu yang orangnya cerdik, yang paham, biar ntar dia nyampein sama tukang gali kuburnya. Itu jangan orang mati sejadi-jadinya dikuburin. Ya, kita ikutin syariat Nabi kita Muhammad. Kita bagi dua cara membuat kuburan. Yang pertama, cara minimal. Cara minimalnya adalah asal membuat lubang. Cara minimalnya asal membuat lubang yang memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsinya bau mayitnya tidak keluar, tidak tercium gitu. Karena itu bangkean. Kan dari awal saya udah bilang baik, bangke kita manusia lebih bau dari bangke anjing sama babi. Itu perlu dikasih catatan. Bangke anjing sama babi itu gak seberapa baunya, bangke kita yang lebih bau. Makanya kalau meninggal jangan lama-lama, cikrahin, buruin, mandiin karena baunya bisa jadi fitnah. Apalagi kalau sakit itu udah kan baunya udah gak enak ya bu. Sakitnya maaf, gulanya gula basah, udah bertahun-tahun. Itu kan aromanya udah gak sedap. Ditaruh lagi dari meninggal siang sampai temunya besok. Ada yang begitu, paham dia.
harus disegerain, nanti jadi fitnah. Jadi lubang itu fungsinya pertama agar bau mayit tidak tercium, tidak keluar baunya kemana-mana. Kedua, fungsinya tidak tercium oleh binatang buas. Jadi cara paling minimalnya ini berarti udah sah. Gali lubang yang gitu. Seumuran kalau mayitnya kita pendem di danau, bau bakunya nggak kecium. Wah, itu satu tuh. Yang kedua, kagak kecium sama binatang. Udah segitu aja udah sah. Gitu. Terus yang penting mayitnya hadapin wajahnya ke kiblat, itu penting. Mau cuma segitu doang tadi ukurannya, gak pakai gimana-gimana. Yang penting gak tercium keluar bau-bau itu dan gak kecium dengan binatang buas, maka mayitnya hadapin ke kiblat, sah sudah. Ya mungkin kalau di sini ini yang meninggal banyak, bisa jadi kan Bu, kayak wabah kemarin corona yang meninggalnya sehari sampai wah banyak banget kan. Itu kan sulit Bu, ya sulit. Mau gali kuburan kayak gimana agak sulit, keteter kan. Kita dengar tuh cerita-cerita penggali ya kan, luar biasa. Di luar negeri bahkan yang waktu satu hotel meninggal semua tuh, yang mayat bergelimpangan di lantai-lantai hotel. Itu kan agak sulit tuh kan, ya. Jadi kayak begitu aja, paling minimalnya segitu aja ukurannya. Yang penting kalau dia muslim, wajahnya hadapin ke cara ngadepinnya terserah, mau utara ke selatan, selatan utara, kepalanya yang penting kan mukanya ngadepin kiblat sana ya. Ini baru cara minimal ya, saya belum cara yang sempurna. Jadi begitu. Dengan begitu aja sah. Ya, paham? Ya. Ustazah, tali pocongnya dibuka nggak bikin tali pocong. Ya kita nggak bikin tali pocongnya nih semua. Yang penting begitu aja udah saya cara yang paling begitu. Udah satu. Nah baru sekarang cara maksimalnya, cara yang paling sempurna sesuai syariat ya. Satu, menggali kuburan dengan ukuran 2 meter panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya. Kalau pakai ukuran hasta 4,5 hasta, 4,5 hasta. Kalau ukuran pakai hasta ya 2 meter. Karena satu hasta itu 50 cm. Ya, satu hasta itu 50 cm. Jadi 2 meter itu sama dengan 4,5 atau 4,5 as. Karena 50 kali 4 berapa? 200, setengahnya 25. Jadi kurang lebih 2 meter. Gini aja Bu, seukuran orang dewasa berdiri, sependirian dan selambaian tangan. Orang dewasa ukuran standarnya berapa? Tingginya? Yang normal, 100. Kita perempuan 110. Siapa yang 110?
perempuan ya. Ini seukuran ibu berdiri, sependirian, ini namanya sependirian, dan selambaian tangan. Tangannya ke atas, lurus. Nah, itu ukuran dalam itu. Tuh, ukuran itu. Orang dewasa yang normal berdiri, sependirian dan selambaian, itu ukurannya. Dalam nggak tuh? Allah. Kalau begitu insya Allah baunya tidak keluar, nggak terendus, nggak kecium binatang. Itu paling sempurnanya. Paham Bu? Iya, jangan yang pendek, yang orang dewasa normal. Juga jangan kebangetan. Ustazah yang 200 meter, jangan kedalam. Iya, begitu ya. Baik, itu yang paling afdol, paling bagus. Saya ulang ya, seukurannya sependirian dan selambaian tangan orang dewasa yang normal berdiri. Ukurannya. Kan gali ukuran gak usah gali Bu, ukurannya. Nah tuh, selambaian tangan. Kemudian yang kedua, bentuk kuburannya mengikuti struktur tanahnya. Yang kedua, bentuk kuburannya mengikuti struktur tanahnya. Apa ya pakai alatnya contohnya? Ibu ada yang bawa apa yang legok-legok? Apa ya? Tas. Boleh tasnya yang boleh itu tas ini banyak isinya. Kamu tahu bang? Itu bang. Apa sih? Yang penting aja boleh. Ya, aku bawa. Baik, saya biasanya bawa. Saya kelupaan tadi, masya Allah. Ini anggap nih udah digali nih, ya, udah digali nih ukurannya nih. Udah seukuran orang dewasa, sependirian orang dewasa dan selambaian. Oke, baik. Nih kalau udah digali kan bolong begini nih, ya. Jangan digali lagi yang menjorok ke sini. Yang kita bilang liang apa? Liang lahat. Dia lubang landak. Yang dikata lubang landak bukan yang menjorok ke sini, salah. Jadi ini saya ngomonginnya sekarang struktur tanahnya yang kuat dulu. Sebab ada tanah yang gembur, yang biasanya dekat pinggir kali kan, ya. Ini berarti saya tanah yang kuat dulu. Kalau tanah yang kuat, ini udah digali lubangnya di sampai sini. Berarti ini dinding kuburannya ya. Kebiasaan orang kita itu digali di dalam sini. Ya, dibikin terowongan kan, buat taruh. Bukan itu ajaran Nabi. Jujur ini Bu, kalau saya ngomong begini itu aliran baru, bukan aliran baru. Ini aliran lama, tapi tidak dipakai. Jadi orang tuh kalau landak, itu benar landak, itu dia landak ya. Kalau landak sih emang nyesep di sini ya landak ya. Salah, pemahamannya salah. Jadi ini kalau udah lubang begini ini dibikin, yang nempel sama dinding kuburan, tuh tanah digali lagi, bukan yang mencorok ya, di samping dinding kubur, berarti digali lagi ke bawah. Itu buat bikin liang lahat. Gitu. Jadi digali lagi. Tadi kan udah digali seukuran orang dewasa, sependirian, ya selambaian. Terus yang dekat dinding kuburannya bawah itu digali lagi. Ukuran berapa?
berapa ustazah? Ukuran 50 cm. Gitu. Digali lagi. Iya, dibikin panjang tuh ya, berarti ya. Panjang. Iya, buat naruh sampah. Iya, main buat naruh main. Iya, buat seukuran naruh main gitu. Jadi ukurannya 50 cm ke dalam lagi. Berarti itu tanah jadi gimana posisinya? Begini bawah gitu ya. Paham ya? Jadi kan nih dinding sama dinding, ini dinding sama dinding nih. Ya, baik. Iya, ini lagi diomongin makanya. Biasanya dindingnya yang dilubangin, namanya lubang landak ya. Itu mah dia buat landak aja. Kan kita mah bukan landak, ya. Jadi dinding sama dinding tetap di dinding tetap, gitu. Paham ya Bu ya? Terus si tanah itu tuh yang bawahnya kan begitu tuh. Berarti yang dekat dinding sebelah arah kiblat itu digali lah seukuran 50 cm atau 49 cm, ukuran segitu dah, 50 dah. Buat naruh airnya. Terus ntar dinding arinya nutupnya gimana? Jadi miring. Gitu loh. Nah, saya singkirin dulu tasnya. Ini udah dalam ceritanya nih. Kan sampingnya dinding ya. Jadi ntar naruh dinding arinya begini. Gitu tuh. Antara dinding sama pinggir lubang. Paham ya? Jadi begitu posisinya. Kenapa mau disuruh begitu? Ntar kan kita duduk lagi di kuburan. Nah kalau ibu naruhnya nyesek ke dalam lubang landak, bisa bangun. Ya utek ibu bangun. Bener nggak? Jadi coba deh ibu bayangin dah. Bisa bangun nggak kalau begitu? Utek. Dalam kuburan kita duduk lagi. Kalau tadi di samping dindingnya itu digali, berarti dinding arinya begini papannya ya. Berarti ibu bangun bisa nggak? Oh iya bisa, bisa. Ustazah Lima mau coba, Ustazah Nai mau coba. Gitu ya. Paham ya ibu saya ngomong? Paham ya? Itu yang benar. Kalau tanahnya struktur tanahnya kuat. Dah, paham dulu. Kebayang kan? Bayang ya, jadi bukan ya mencorok ke dalam ya. Berarti tadi dinding hatinya naruhnya papannya mir disentuhin ke dinding kuburan sama ke pinggir. Iya, kita dibangunin lah sama malaikat rahman. Ustazah Dina bangun. Bangun kita. Kan kita jadi satu lagi hidup lagi. Ya kan? Yang saya cerita apa yang riwayat dijadiin satu. Bangun kita. Kata malaikat rahman belum munkar nakir. Tulis kebaikanmu. Tulis keburukanmu yang kamu belum taubat kepada Allah. Wahai malaikat, tulisnya saya pakai apa? Pakai tinta ludah, pakai kain kafan tulis. Yang baik kita gila, yang jelek kita nangis, sedih yang udah gak ada gunanya lagi. Datang dan tunggu habis itu malaikat munkar wa nakir. Ini yang pernah terjadi, mungkin saya pernah cerita, udah belum Bapak ya? Yang iksirnya Nabi Muhammad ke Sayyidina Umar, udah berapa? Ya udah kalau mudah, maka balik belum. Kan kita kalau maulid sudah baca anta iksiru wa kholi gitu ya. Ya kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqan anta iksiru wa kholi, anta misbah
Ya Rasulullah, kau laksana merah delima yang mahal harganya. Ibu tahu merah delima? Tahu merah delima? Itu merah delima kalau ditaruh di gelas 10 gelas di sampingnya air putih semua, dimasukin dia di sini. Itu yang lain ikut merah, yang lain ikut merah. Pernah melihat? Belum ya? Nanti guru Banten ini. Jadi kita pernah nyaksi ini contoh di sini. 10 besar gelas merah semua. Itu namanya iksir. Kalau kata kita mah ada efek, berefek. Iksirnya Sayyidina Muhammad SAW itu berefek kepada para sahabat, kepada para tabi'in, atsba'ut tabi'in, sampai ke guru-guru kita. Itu iksirnya. Nah, pernah satu hari Sayyidina Umar ini ceritanya wafat, meninggal dunia. Begitu beliau wafat, diantarin ke Sayyidina Ali dan dikuburin. Kata Sayyidina Ali gini, gue pengen tahu dah kalau bahasa orang jaga kasada. Kan Sayyidina Umar ini terkenal galak. Dia punya pedang ukurannya qawiyun najad, pedangnya pengengser, panjangnya segini, panjangnya pengengser. Kalau itu pedang disabet ke kepala orang, sekali sabet 7 pala meliting. Kalau Sayyidina Umar senyum nih, senyum, berarti orang yang di depan dia bentar lagi bakal dibunuh. Bu Sayyidina Umar, iya kan, setannya takut, dan kemudian ya kan begitu kan, apalagi orang 3 bulan perang lawan Umar, udah dibentak musuh. Ini Sayyidina Umar itu apa? Kata Sayyidina Ali, gue pengen tahu dah Umar dalam kubur lawan gak mau mengkanak gitu, gitu. Itu dari kita ceritanya kan, dan gitu dah dikuburin Sayyidina Umar. Sayyidina Ali mau di atas kuburan. Gue pengen lihat di munkar nakir. Ini munkar nakir datangnya kan tergantung yang didatengin siapa, gitu ya. Cuman sekilas info, matanya biru. Munkar nakir segede drum. Kalau datangnya sama orang tolek, sama orang salah hati maksiat. Kalau mulutnya maaf, keluar panasnya neraka. Dia mau ganggu modal yang diangkat sama seisi makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, gak ada yang mampu mengangkatnya. Itu dibawa oleh dia. Begitu datang munkar nakir, kata Sayyidina Ali, begini bahasa kita mah, datang. Gue pengen tahu Umar bagaimana. Sayyidina Umar dulu yang nanya, Marrobuka. Ya begitu. Wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Kata munkar nakir, lah sejam-ujung ini apal pertanyaan kita ada yang ngambil gitu. Biasanya kita yang nanya dulu, apa kita yang ditanya. Akhirnya ditanya munkar nakir, ente siapa? Anak Umar bin Khattab min ashabi Rasulullah SAW. Buat aneh gak berani nanya. Kata Sayyidina Ali di atas kuburan bin gele-gele, benar-benar Umar itu. Kata Al-Imam Qurtubi menanggapi cerita ini, beliau bilang apa? Kalau munkar nakir datangnya sama orang-orang soleh, dia namanya bukan munkar nakir, basyirun wa mubasyir. Begitu. Pakainya jubah putih, senyum aja. Kalau datangnya sama orang-orang soleh, orang-orang baik, mudah-mudahan kita termasuk. Tapi kalau datang
dari mulutnya keluar panas sampai neraka. Itu di lubang kubur. Itu makanya mayit didudukin, ntar dia bakal tanggung jawab kerjaan dia. Makanya kenapa kita datang ke majelis ini, biar besok ketika kita mati, insya Allah kita akan seluruhnya bersaksi dari ujung rambut ke ujung kaki bahwa mudah-mudahan kita termasuk ahli kebaikan. Itu doa yang kita minta, karena kita lagi jalan menuju kematian. Saya bahasakan ada usia, ada umur. Kalau usia wasil yazdad wal umru yanqus. Umur kita usia bertambah, umur kita berkurang. Kita lagi jalan aja, tambah sehari berarti makin maju, makin maju. Kita mau menghadapi kematian. Itu suasana kuburan yang bakal kita tempati. Makanya dibikinnya sesuai syariat Nabi. Ya, kembali lagi, itu kalau kondisi tanahnya Ustazah, kalau tanahnya gembur, tahu gembur? Apa itu gembur? Gembos gitu ya, karena kondisinya di pinggir kali, mungkin itu lebih sulit tuh, nggak bisa dibikin kayak tadi. Karena kalau dibikin kayak tadi, dinding kalinya bakal besar, karena kan tanahnya bakal turun. Jadi bagaimana Ustazah? Namanya bukan liang landak. Itu kalau begitu bikinnya kaca puri namanya. Halo? Gitu ya? Kaca puri. Bagaimana itu Ustazah pakai kaca? Enggak. Begini. Ini tadi udah digali ya. Kalau yang tadi ukurannya liangnya di mana? Yang tadi kalau tanahnya kuat, dekat dinding, ya, di bawah, berarti lurus dan ke bawah lagi ya, di ke bawah yang digali buat main, karena berarti dinding alinya miring. Karena tanahnya gembur, nggak mungkin kayak gitu. Jadi digalinya mana? Tengahnya, tengah. Jadi bukan kanan, bukan dinding kanan, bukan dinding kiri. Bikin lubangnya di tengah, panjang, ukuran 50 cm. Kaca puri namanya, bukan kaca puri, kaca puri. Ya, digalinya di buat liang lahannya dan landaknya di tengah. Ukurannya berapa tadi? Terus Ustazah kan naruh dinding alinya bagaimana? Berarti rata. Gitu. Rata. Kan jadi kuat, bener gak? Iya, gak miring karena kan dari tanahnya. Iya begitu. Emang gurunya yang ngaji tukang gali bubur. Iya, kita ceramahinnya jadi enak kalau gitu tukang gali bubur ya. Kalau laki-laki kan, kalau lakinya tukang gali kubur, ya, atau tetangganya, saudaranya. Tadi yang saya omongin, gua omongin lagi, ada nggak yang saudaranya atau siapanya tukang gali kubur? Iya, ini bang, sini dah, cang, sini dah. Saya mau ngomong gitu. Tadi saya dapat ilmu begini, katanya tukang gali kubur. Mama dari dulu begitu, mama jadi baru sekarang aja. Ya karena ilmunya kan ngajinya baru sekarang. Iya. Saya juga ketemu ibunya baru. Kalau saya ketemu ibu dari dulu, saya sempat arah ibu jadinya. Ya, paham ya Bu ya? Ada? Iya, itu kalau ya lubang landak itu lubang buat duduk dan tiduran mayit. Makanya begitu, kalau tanahnya kuat di pinggir. Ya, kalau tanahnya nggak kuat di tengah, namanya apa tadi? Kaca puri. Kaca ya. Bu, ini saya ngomong begini kenapa? Minta, kalau gak percaya nih, kalau ada orang gali kubur, ibu bakal temuin tulang belulang orang yang
Mau yang beriman, yang gak beriman, yang ahli maksiat, semuanya masuk ke lubang kubur dicek. Dicek semua. Dicek. Bukan cuma yang ahli maksiat, semua dicek. Cuman kalau orang beriman, ahlu takwa, digencetnya kenikmatan buat dia. Jadi kalau orang ahli maksiat sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Makanya itu bakal nemuin tulang beluak itu selalu ada di tengah. Nggak akan ada di ujung kanan, nggak ada di ujung kiri. Semuanya pasti ketemu di tengah. Kenapa? Berarti itulah gencetan di dalam kubur. Semua ya Bu, bukan cuma yang ahli maksiat, yang beriman juga digencetan. Makanya tergantung. Kalau kita ahlul kebaikan, ahlul khair, mudah-mudahan gak ngerasain sakitnya. Jadi kalau misalnya kan kalau dibikin kayak gitu tadi Bu, kalau ditaruh mayit lagi itu kan gak makan tanah kuburan. Kalau kayak gitu bisa digali lagi di sampingnya, benar gak Bu? Iya, jadi Ustazah nemuin itunya apa namanya, tulang belulangnya, ambil pakai kain, entah kain putih, pindahin di sampingnya, kan bisa. Kan masih ada celah. Kalau dia kaca kuning kanan kiri kan, ya kan. Kalau dia di tanah kuat, berarti masih ada lapak kosong kan. Nah itu bisa naruh lagi di sini. Gitu, jadi nggak makan tanah kuburan lagi. Dan pala nisannya juga pas tepat di kepalanya kan. Coba kalau ibu naruhnya di liang latar, yang selama ini kita bikin nih, orang bikin tuh berarti di dalam kan ya, menjorok gitu. Terus pala nisannya di mana? Di sampingnya ya, di kepala dia bukan? Bukan. Ini menjorok nih. Ini taruh main di sini. Terus pala nisannya di mana? Sebelah sini kan? Berarti kalian apa? Orangnya di mana? Saksi. Bener kan? Iya, kalau nggak percaya coba dah. Iya, coba melihat itu maksudnya. Nah itu syariat Nabi luar biasa. Ini Nabi ajarin yang benernya gitu ya Bu ya. Makanya kalau gitu tuh Bu, jangan kalau misalnya gini, lagi baru gali ketemu tulang, jangan diterusin. Itu gali ketemu tulang, jangan diterusin. Nah, terus kalau gali nggak ketemu, baru ketemunya di bawahnya dasar, ya. Nah kalau itu ambil singkirin sampingnya, gitu nggak apa-apa. Jadi jangan ditibanin kalau masih ada tulangnya. Ibarat ibu tidur, ibu ditiban. Coba dah, ibu lagi selonjoran. Zazanima lagi selonjoran lah, ditaikin sama Bu Nyai, diturun-turun, berat kamu solo gitu, jadi singkirin dulu. Itu makanya ditiban, itu kan katanya boleh nggak dikumpulin jadi satu, ya tergantung. Kalau tulangnya masih ada, singkirin dulu gitu. Bukan ditiban berarti dia kumpul di situ, berarti ditumpuk kan. Ditumpuk itu maknanya bukan dia bertumpuk berdua, itu berarti kan kayak ditiban. Ibu lagi enak-enak tiduran, dibangunin ditibanin lagi, ya memang kita ya. Jadi gambarannya begitu, padahal bukan begitu. Tapi tadi ada aturannya dipindah. Baik. Nah, terakhirnya nih, bikin bunderan panah kayak bola kastik ya. Ya, sebanyak berapa? 6. Ditambah 1 lempengan kotak warnanya, warnanya.
Satu lempengan bentuknya kotak kayak bantal, buat pala. Di mana aja tuh? Buat di mana yang 6? Buat ganjel kan? Kan kita miring kan? Miring kita nyium. Asalnya dari tanah. Naruhnya di mana? Di kepala, ya, atau di leher. Dari kepala atau di leher. Terus di mana lagi? Kedua berarti ya di pinggul. Dan jelas kedua. Udah berapa dah? 4 kan? 22 kan? 22 kan 6. Terus 2 lagi di kaki. Tadi satu kotak yang bundar itu yang kayak kotak lempengan di mana? Di kepala gitu. Ya anggap aja bantal. Iya, ini pulang. Pulang ibu ceramah lagi di rumah. Kan biasanya urusan bapak-bapak, ya. Ibu ngomong aja ke suaminya, bang, lu diam-diam bang, dengerin. Gua ajarin lagi, duduk gitu. Nah sih mak, duduk aja. Itu yang penting ibu udah nyampein, bener gak? Kalau punya anak percakapnya, kasih tahu begitu, ya. Biar apa? Biar satu hari kita meninggal mudah-mudahan cara Nabi yang dipakai, kan rahmat dan ampunan akan tercurah buat kita. Baik. Oh iya, tukang gali suaminya. Wah, apalagi Depok, ceramain tak? Laki Depok. Terus begini Terus tadi buletan bola itu dibacain surah Al-Qadar dulu 7 kali. 7 kali. Satu bola kasti tanah itu dibacain Al-Qadar 7 kali. Jadi ada berapa? Ada 7 kan? Yang bundar 6, yang lempengan. Buat apa sih Ustazah? Biar dia selamat dari cobaan berat di dalam kubur. Itu tujuannya. Ustazah, kalau satu bola 7 bacanya lama aman. Bahkan ibu bukan sendiri, orang laki nguburin bukan dewek-dewek. Kalau anaknya ada 3, panggil. Ayo bacain satu bola, satu orang, satu bola segitu. Ya kalau dia dewek-dewek mah ya meniran juga bibirnya ya. Lama gitu ya. Baru nanti ditutup pakai dinding yang buatannya dari bambu gitu, ya. Iya papan, iya tadi, iya papan ya. Dinding hari. Tapi pakai bambu yang dibelah-belah juga nggak apa-apa. Ada bambu kalau di daerah-daerah ada yang pakai bambu dibelah-belah. Ya, ada. Baik, baru sampai situ belum ada kuburin, baru itu cara bikin kuburan. Insya Allah episode selanjutnya, termasuk ibu kalau tabur bunga di kuburan baca apa? Ada bacaannya. Ibu kalau tabur bunga bacaan kagak? Apa bacanya? Bukan yang kami ajari, bukan selamat ya. Iya itu dia, makanya kita perlu ngaji. Kan ibu suka nambahin uang. Kalau ngaji di mobil, asal ngaji pada membawa uang. Kata saya ngapain gue mau taburin di atas kuburan gitu kan? Bacaannya apa? Baca aja. Terus kadang-kadang nyiramin pakai air mawar. Bagaimana hukum fikih kalau nyiraminnya pakai air mawar? Pada hukumnya nggak harus sembarangan. Yang benar pakai air apaan? Itu pakai air mawar. Yang sekalian gitu pak. Iya.
dengar lanjutannya, insya Allah panjang umur bulan depan. Nah, habis ini. Oh, ini kalau ibu mau nanya, ntar insya Allah bulan depan aja dah ya. Saya mau pergi maulid dulu. Ya, kalau ya, ibu ingat-ingat datang walaupun jauh dari kesempurnaan, tapi insya Allah tidak ada bayangan ya. Setidaknya kita sudah bersama kaji ilmu yang Rasulullah ajarkan yang sebenar-benarnya. Terlepas dari prakteknya masih belum sempurna, yang penting kita lagi mengupayakan. Mudah-mudahan bapak-bapak di luar sana mendengar ini, insya Allah yang bisa dipraktekkan ya. Ini saja ibu, kurang lebihnya mohon maaf minta ridho. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.